Itu ayamnya, itu ayam betina yang akan saya persiapkan untuk proses telur teman-teman. Dan ini bahan-bahannya, meningkatkan kalsiumnya, terutama untuk cangkangnya teman-teman. Dan ini banyak sekali yang tidak kalian dapat di channel-channel lain. Dan ini saya sampaikan kepada kalian, tidak menimbulkan hoax, apalagi mencelakakan di tempat kalian teman-teman. Gak mungkin saya memberikan informasi walaupun terlihat ekstrim seperti ini, tetapi secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan ini sangat bermanfaat sekali kepada ayam teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan hidupkan dulu apinya. Kalian akan mendapatkan di sini ilmu yang tidak kalian dapat di tempat lain teman-teman. Nah, ini sambil berjalan, sambil ini saya menunggu, karena saya akan mengharapkan dalam proses pembakaran ini adalah arang teman-teman. Nah, agar dari kayu ini terjadi arang dan itu nanti kita akan giling teman-teman. Kedua bahan ini bisa kita fungsikan untuk kalsium, pembentukan cangkang yang bisa membuat hormonnya itu menjadi lebih aktif teman-teman. Nah, jadi yang saya berikan kepada teman-teman ini bukan hoax, karena kalau saya menimbulkan hoax ataupun menimbulkan kebohongan ya kepada kalian mengenai peternakan ayam kampung khususnya untuk pembentukan telur yang berfokus kepada telur ayam menjadi lebih banyak, ini saya merasa berdosa teman-teman. Makanya ini bisa saya pertanggungjawabkan secara ilmiah, dan ini kalian bisa search ataupun googling, tanya Meta Aid apakah ini benar atau tidak. Nah, sembari itu teman-teman, ini ada batu merah ya, batu bata merah, dan saya akan giling ya. Kalau kondisinya tidak usah terlalu halus, karena ini akan menjadi sebagian untuk gigi mereka juga ya. Dan ini kalsiumnya bisa mereka serap. Kenapa saya tidak campurkan ke pakan? Sebenarnya bisa saja dicampur kepada pakan yang sudah kita sediakan. Artinya sudah bernutrisi tinggi ya. Proteinnya di sini tinggi. Kalian sudah bisa melihat di video-video sebelumnya. Kenapa saya tidak campur saja ke pakan? Nah, kenapa saya giling seperti ini terpisah? Supaya dari insting ayamnya itu teman-teman, insting ayamnya itu bisa sendiri memilah mana yang mereka perlukan. Kalau memang sudah terlalu berlebih di ayamnya itu, mereka ini tidak akan patuk, mereka ini tidak akan makan teman-teman. Nah, kalian juga bisa melihat di sini ya, ada aqua ya ataupun botol ya. Ini nanti saya akan buat di kandang. Saya akan rakit seperti bergantung gitu supaya dia jangan bercecer, karena kalau hal seperti ini nanti kita abaikan begitu saja, asal taruh di kandang ditabur seperti itu saja, malah nanti kalau misalnya terkena dari kotoran mereka, itu bisa menimbulkan bakteri ataupun menimbulkan penyakit kepada mereka, sudah bercampur dengan kotoran. Nah, saya rasa seperti ini sudah cukup ya, sedikit lagi. Nah, karena itu satu lagi, itu saya sudah membuat arangnya ya. Arangnya itu nanti akan kita giling. Kalau itu nanti terlihat seperti agak halus sedikit, karena itu memang lebih tinggi lagi nanti unsur kalsiumnya yang dibutuhkan untuk pembentukan cangkang dari mereka. Mereka untuk bertelur pastilah membutuhkan cangkang. Dari situlah nanti mereka akan memanfaatkan teman-teman. Ini sekaligus untuk merangsang hormon mereka bisa bertelur. Nah, kalian jangan heran ya, kalian jangan heran, banyak sekali nanti dari metode-metode yang sebelumnya sudah kalian dapatkan, sebenarnya itu pemahaman yang salah. Kalau misalnya contoh, ayam kita itu katakanlah ada 20 ekor yang betina ya, ada 20 ekor yang betina. Berapa jantannya yang ideal untuk ayam tersebut kalau ada 20 ekor yang betina? Nah, itu sebenarnya 2 ekor saja per jantan sudah bisa teman-teman. 2 ekor saja sudah bisa, tetapi untuk pembahasan itu nanti di video yang lain. Itu topiknya, pembahasannya di video yang lain saja. Nah, sekarang kita berfokus bagaimana untuk merangsang mereka melalui kalsium. Kalsiumnya itu terdapat dari yang kita buat ini. Sementara yang saya sebutkan tadi sebenarnya ada 3. Kalau misalnya di tempat kalian itu ada kulit kerang, itu lebih bagus lagi ya. Itu digiring tapi halus, sangat halus. Nanti buat lagi seperti ini, jadi wadahnya itu 3. Nah, ini nanti tepat pakunya ya. Nah, jadi ini tidak terlalu banyak, artinya mereka bisa patuk-patuk, tetapi mereka tidak bisa ceker-ceker supaya tidak bisa masuk kotoran ke yang kita sediakan ini dari kalsiumnya ini tadi teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dituang saja ini. Nah, jadi ada kasar-kasarnya juga teman-teman, tidak terlalu halus, tidak juga terlalu kasar ya. Nah, nanti biarkan saja mereka yang memilih. Nah, nanti mereka akan patuk-patuk ini. Nah, ini kondisinya. Nah, ban yang pertama sudah selesai teman-teman. Ini nanti tinggal kita paku saja di kayu. Nanti kita akan praktekkan ya. Makanya saya sediakan martil. Oke, ini saya sudah dapatkan ya. Arangnya sudah dingin juga. Sudah berhasil kita dapatkan. Nah, ini teman-teman. Itu ada serpiannya juga. Ini tinggal dipotong-potong saja supaya terjadi pembentukan arang ya. Nah, nih teman-teman. Jadi ini sangat rekomendasi sekali untuk kalian contoh, kalian terapkan di tempat kalian teman-teman. Nah, ini tinggal digiling saja. Nah, sampai dia halus ya.
Nah, nih sampai halus sekali. Dengan kondisi seperti ini, biarkan nanti ayamnya itu dengan instingnya sendiri untuk kecukupannya itu kalsiumnya itu mereka bisa patuk-patuk. Nah, seperti yang saya katakan tadi, harus dengan catatan ya, dengan kondisi kita buat seperti ini, jangan letakin di bawah, jangan digeletakkan di bawah seperti itu saja. Nanti takutnya teman-teman, dia menimbulkan kotoran dan bercampur kotorannya di sini. Makanya saya buat wadahnya seperti ini. Nah, kalian bisa rakit dan ini sangat mudah sekali ya, kalau untuk kita tiru teman-teman. Nah, sudah seperti ini keadaannya, tinggal dituang saja. Nah, tinggal dituang. Oke, kita masuk ke dalam kandangnya dan kita ambil tempat yang paling strategis ya. Kalian nanti tinggal menyesuaikan saja di tempat kalian. Nah, di sudut sini satu, pastikan dia jangan yang di bawah tempat dia tangkring ya teman-teman ya. Jangan tempat dia nangkring. Takutnya nanti kotorannya jatuh mengenainya. Itu satu lagi saya buat di sudut sini. Nah, sudah seperti itu keadaannya. Jadi di ujung seperti itu dia. Nanti teman-teman, mereka pasti akan patuk-patuk itu. Karena mereka ini usianya sudah 4 bulan. Nah, bedanya nanti kalau kita tidak buat seperti ini, akan terkuras waktu selama sebulan lagi. Nah, jadi kondisi seperti itu, mereka akan secara terangsang untuk bertelur teman-teman. Karena kebutuhan untuk mereka bertelur ini adalah kalsium. Makanya pencahayaan cahaya dari matahari itu sangat penting sekali. Mereka dibiarkan berjemur, dikena matahari. Jadi vitamin D yang terserap melalui kulit akan mengeksporkannya itu ke tulang mereka. Dari situ akan terjadi pembentukan cangkang. Nah, ini kita dobrak, halnya lebih ekstra lagi. Nah, saya buat seperti ini karena kalsiumnya ini sangat tinggi teman-teman. Kalsiumnya ini sangat tinggi dan mereka ini sangat membutuhkan itu. Nanti kalian akan lihat sendiri teman-teman, dengan kondisi seperti ini mereka akan mulai patuk itu. Mereka akan mulai patuk karena dengan kondisi 4 bulan seperti ini, kalau kalian tidak sediakan seperti itu nanti bisa dengan masa 6 bulan baru bertelur. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini akan efisien waktu 1,5 bulan ataupun 2 bulan kita pangkas. Nah, inilah yang banyak sekali tidak dipahami oleh para peternak, khususnya peternak ayam kampung, karena hal sedemikian rupa, karena kurangnya informasi, karena kebiasaan-kebiasaan yang lama itu selalu diterapkan dan itu tidak upgrade ilmu, makanya menjadi lebih lama. Tetapi di peternakan Jari Pelawi ini sudah melakukan ini, makanya saya beritahukan kepada kalian dan hasilnya itu memang sangat memuaskan sekali teman-teman. Nah, di sini mereka ini sudah mulai mendekat. Mereka sudah mulai mendekat dengan apa yang kita buat itu. Sebelah kanan itu ada arang dan sebelah kiri ini adalah gilingan dari batu bata ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang sudah mulai mengerti, yang sudah mulai menerapkan ini, dia pasti ngangguk-ngangguk kepala saja. Nah, bagi pemula-pemula ataupun yang senior tetapi belum berfokus kepada sini, itu bisa menjadi pembelajaran kepada kalian teman-teman. Nah, kondisi ayam ini memang sudah gempol-gempol ya. Kalian bisa lihat sini hampir 30 ekor betinanya dan pejantannya hanya 2 saja saya sediakan. Karena ini nanti akan penjelasannya kenapa seperti itu. Bahkan nanti yang secara umum yang dilakukan oleh ataupun yang diketahui oleh peternak-peternak ayam kampung, baik itu dari telur kuning ataupun kuning telurnya, ataupun dari cangkangnya, ataupun bagaimana gizinya kalau misalnya dikonsumsi oleh manusia, apakah itu ada bedanya dengan dia yang memiliki embrio ataupun tidak memiliki embrio, apakah dia ada bedanya dengan fertil ataupun infertil. Hal-hal sedemikian rupa yang menjadi dasar bagi peternak ayam kampung itu harus kalian ketahui teman-teman. Bahkan kalau misalnya nanti dibilang fertil atau infertil, kalian masih bingung dengan pembahasan seperti itu. Apa itu infertil dan apa itu fertil, dan bagaimana itu telur ayam memiliki embrio ataupun tidak memiliki embrio, dan bagaimana kalau ada ada bintik-bintik putih di dalam kuning telur yang ayam kampung ini, itu apa penyebabnya, dan bagaimana golongan darahnya itu, bagaimana itu bisa ada di telur kuning itu, apa penyebabnya. Nah, semua itu memang harus kalian kuasai teman-teman kalau kalian masuk dalam dunia peternakan ayam kampung nanti supaya berkembang secara profesional. Hal-hal sedemikian rupa yang selalu saya sajikan di dalam Jari Pelawi ini menjadi pembelajaran kepada kalian, bukan mau menimbulkan hoax, bukan teman-teman. Karena banyak sekali mungkin di kolom komentar di video-video sebelumnya kemarin itu banyak viral ya video-video yang saya upload ya, baik itu dari pemberian cacah batang pisang, pemberian tambahan protein yang raksasa ya dari keong. Nah, itu semuanya saya berikan kepada kalian berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di Jari Pelawi ini. Peternakan saya ini bukan ya ibarat baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sudah belasan tahun, bahkan hampir puluhan tahun teman-teman.
Nah, bagaimana ini menjadi edukasi? Karena ilmu yang saya dapatkan ini akan percuma kalau saya tidak sampaikan kepada kalian. Bukan mau menggurui, tetapi berdasarkan pengalaman dan dibarengi dengan penjelasan ilmiah ya. Artinya penjelasan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu makanya saya sampaikan kepada kalian melalui video ini. Nah, kalian bisa terapkan nanti teman-teman. Tuh teman-teman, sudah ada yang patuk-patuk ya. Fungsinya apa? Ya, agar ayamnya cepat bertelur. Nanti penjelasan video selanjutnya mengenai invertil dan infertil itu akan saya jelaskan, embrio, terus pencahayaan matahari seperti apa, masuknya vitamin D itu ke ayam ini seperti apa, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang baru pemula di peternak ayam kampung ataupun yang sudah menjalankan peternak ayam kampung, silakan tanyakan saja di kolom komentar apa kendala kalian, apa keluhan kalian di peternak ayam kampung. Saya akan jawab nanti berdasarkan pengalaman, tidak asumsi liar ataupun hoax, teman-teman. Percaya itu, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Keluhan apapun itu, nanti solusinya saya akan kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih ya, yang belum silahkan subscribe. Dukung juga channel ini teman-teman. Berikan like-nya kepada saya di video ini, itu di like. Berikan komentar kalian agar saya semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru mengenai perkembangan dunia ayam kampung ya. Karena banyak yang nonton sudah mendapatkan ilmunya, mereka lupa subscribe mungkin ya, ataupun lupa like. Itu dukungan kalian kepada saya teman-teman. Saya supaya lebih semangat lagi. Bayangkan teman-teman, saya upload video setiap hari 1. Kalau channel-channel lain mungkin kalian bisa lihat lah, itu tidak seperti itu teman-teman. Mereka bisa upload nanti 3 hari sekali, 4 hari sekali. Saya 1 setiap hari. Setiap jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat, saya upload 1 video. Video pendeknya itu ada 2. Nah, itu kenapa saya berfokus supaya kalian mendapatkan informasi yang selalu update. Makanya jangan lupa subscribe. Dukungan kalian, like video ini, komentar supaya statistiknya secara sistem otomatis itu disebar oleh YouTube. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari Jari Pelawi.